Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Reza di sini. Kemarin kita sudah bahas SSD NVMe Gen 4.0 di kelas entry level dari PNY. Nah, sekarang kita akan bahas kelas super high-end-nya, yaitu PNY Accelerate CS3140 versi 2TB. Nah, SSD ini diklaim punya kecepatan read sequential-nya up to 7500 MB per second loh. Wow, cepet banget pastinya ya. Nah, seperti apa pembahasannya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. PNY baru saja merilis SSD kelas high-end atau hyperclass SSD di lini Accelerate-nya. SSD ini akan berhadapan langsung dengan Samsung 980 Pro, WD Black SN850, atau bahkan Cebron Rocket Series. Yang mengejutkan di kelas 2TB ini, PNY CS3140 memiliki harga yang sangat menarik jika kita bandingkan dengan SSD kelas atas lainnya. Sebagai contoh, Samsung 980 Pro dan WD Black SN850 2TB dibanderol di kisaran harga 7 jutaan rupiah. Sedangkan PNY CS3140 ini ada di kisaran 5,3 juta rupiah saja. PNY mengklaim SSD ini memiliki kecepatan baca sequential di maksimum 7500 MB per second dan kecepatan tulis sequentialnya di 6850 MB per second. Hal ini bisa terwujud berkat controller terbaru dari Phison, yaitu Phison E18. Berikut adalah spek lengkap dari SSD ini yang bisa kita lihat juga di website resminya. Secara packaging, SSD ini memiliki box yang cukup informatif. Di dalamnya, kita hanya menemukan unit SSD-nya itu sendiri. Menariknya lagi, SSD ini sudah dipasangkan heatsink secara pabrikan. Bobot dari unit SSD dan heatsink yang pre-install ini ada di 45 gram. Tinggi maksimum SSD-nya pun menjadi 2,05 cm. Heatsinknya ini punya warna tema gunmetal dan terdapat tulisan XLR8 atau Accelerate. Di heatsinknya ini terdapat total 6 baut untuk membukanya, namun saya sarankan sih jangan sekali-sekali membuka heatsinknya ini karena SSD ini menggunakan pasta khusus bukan thermal pad. Namun untuk keperluan review, kita perlu melihat unit SSD-nya ini seperti apa. Bisa kita lihat di bagian PCB-nya terdapat controller, chip DRAM, dan 4 buah flash memory. Memorinya ini dual-sided, so di PCB sisi satunya lagi juga terdapat 4 buah flash memory dan sebuah DRAM chip. Oke, langsung saja kita tes SSD ini. Di sini saya menggunakan testbed PC sebagai berikut. Untuk prosesor, kita pakai AMD Ryzen 9 5950X dan mobonya adalah Asus X570 Crosshair 8 Dark Hero. Di sini kami mengujinya dengan memakai heatsink bawaan SSD, so heatsink M.2 bawaan mobonya ini mesti kita lepas. Warna gelap dari heatsinknya ini sepertinya memang sengaja ditujukan supaya bisa senada dengan warna motherboard yang ada kebanyakan. Di pengujian pertama kita akan tes menggunakan software Crystal Diskmark dan atau Disk Benchmark. Pengujian dilakukan dalam dua kondisi, yaitu pada saat SSD berkapasitas 0% dan 55%. Di kapasitas 0%, kita mendapatkan kecepatan read sequential di 7100-an MB per second, dan untuk write sequentialnya mencapai 6700 MB per second. Kami sudah tes berkali-kali, namun sepertinya kami tidak juga mendapatkan hasil skor yang lebih tinggi dari ini supaya bisa menyesuaikan dengan klaim yang ditulisnya. Dan berikut adalah hasil benchmarknya di kapasitas 55%. Kecepatan read dan write sequentialnya ternyata hampir sama dengan kapasitas 0%. Oh iya, di sini kami menggunakan settingan SSD NVMe, peak performance, dan konfigurasi 32 GB. Di pengujian kedua adalah real world testing dengan melakukan copy files di dalam SSD-nya. SSD ini akan bekerja melakukan kegiatan read dan write secara bersamaan. Di sini kami menggunakan file 39,9 GB yang merupakan file game dari PUBG Steam. Pada saat kondisi SSD berkapasitas 2%, lama waktu copy files hanya berlangsung 23 detik saja dengan kecepatan rata-rata di 1,9 GB per second dan sempat beberapa kali menyentuh 2 GB per
second. Ini bahkan sedikit lebih cepat dibandingkan TeForce Cardea A440 yang dulu pernah kita bahas. Lalu pada saat SSD berkapasitas 55%, lama waktu copy filesnya ternyata masih tetap stabil, yaitu mencapai 24 detik saja dengan kecepatan rata-rata di 1,9 GB per second atau beda 1 detik saja dari kapasitas 2%. Di pengujian ketiga adalah tes suhu operasional. Kami tes dengan memainkan game Shadow of the Tomb Raider selama 1 jam dan melakukan copy file selama 10 menit berturut-turut. Setelah sejam ngegame, suhu maksimal SSD-nya hanya berada di 47 derajat Celcius saja. Sedangkan pada saat copy file berturut-turut atau ketika SSD ini melakukan read and write secara bersamaan, suhu maksimalnya berada di 63 derajat Celcius. Sayang banget karena keterbatasan kami sepertinya tidak bisa membahas SSD ini secara lebih mendetail lagi. Namun dari video ini dapat kita simpulkan bahwa persaingan SSD kini cukup marak. Tak hanya terjadi di kelas mid-range, namun di kelas high-end pun sudah mulai ramai. SSD PNY CS3140 versi 2TB ini menurut kami sangatlah memuaskan karena pesaingnya di kapasitas yang serupa punya harga di sekitar 7 juta rupiah atau 1,7 juta lebih mahal. Walau SSD ini mungkin tidak sebaik Samsung 980 Pro ataupun WD Black SN850, namun perbedaan harga yang cukup jauh tersebut tentu bakal menjadi nilai jual yang sangat menarik. PNY Accelerate CS3140 punya spesifikasi kelas atas yang sangat menggiurkan. Kemampuan real-world testingnya pun cukup mengesankan dan suhu SSD-nya bisa tetap terjaga berkat sistem pendinginannya yang masif. Walau sangat disayangkan, pada pengujian ini kami tidak juga bisa mendapatkan skor yang menyamai atau bahkan mendekati klaim tertulisnya di 7500 MB per second. Demikian video singkat kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!